Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita kembali bertemu pada pagi hari yang indah ini di awal bulan yang baru, bulan penuh berkat, bulan Agustus, di hari yang kedua tanggal 2 Agustus 2021. Saudaraku, sebelum kita kembali memulai segala aktivitas kita, mari kita beribadah kepada Tuhan untuk meminta kekuatan dan memperoleh hikmat dari Tuhan dalam melanjutkan ibadah kita. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 24 ayat 1 dan ayat yang kelima. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hormat kami persembahkan hanya kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga. Allah yang masih memberikan sukacita yang luar biasa buat kami di pagi hari yang indah ini, di awal minggu, di awal bulan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu Bapa, kami hendak menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menerangi langkah kami, menerangi setiap jalan-jalan kami untuk melanjutkan segala aktivitas yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di pagi hari ini, di awal minggu hari Senin tanggal 2 Agustus 2021. Tertulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Pengkhotbah membuat perbandingan antara hikmat dan kebodohan. Perbandingannya sangat kontras, seperti antara terang dan gelap, langit dan bumi. Namun Pengkhotbah menyadari bahwa nasib yang sama akan dialami oleh orang yang berhikmat dan juga akan dialami oleh orang yang bodoh. Ketika Pengkhotbah melompat pada jabatan yang tinggi yang dapat dicapai
oleh seorang manusia, yaitu sebagai raja, ternyata pengkhotbah menyadari bahwa semuanya itu adalah sia-sia, termasuk kekuasaan. Semuanya itu tidak ada yang abadi. Semuanya itu adalah sia-sia. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita pengkhotbah banyak memakai kata sia-sia. Sia-sia artinya bukan tidak ada gunanya. Maksud kata sia-sia adalah sementara, dimakan ruang dan waktu. Itulah maksud kata sia-sia yang sering dikatakan oleh pengkhotbah di dalam kitab pengkhotbah ini. Artinya itu tidak kekal, tidak abadi. Itu hanya bersifat sementara. Itu makanya dia katakan semua itu ibarat menjaring angin. Sebagai contoh saudaraku yang terkasih, sesudah kita berakhir dari kehidupan ini, atau katakan kita sudah meninggal, orang hanya akan mengenang kita sampai satu sampai 2 generasi saja. Sesudah itu kenangan terhadap kita itu akan lenyap. Itu akan dilupakan oleh orang. Jabatan, kekuasaan, kedudukan, posisi itu hanyalah sementara. Sepintar apapun, sekaya apapun, sehebat apapun, semua orang bisa mengalami sakit atau mengalami kemalangan, atau mengalami persoalan. Nasib yang sama menimpa semua orang. Siapa manusia di bawah kolong langit ini bisa lari dari semuanya itu? Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pengkhotbah menemukan dirinya dan sadar bagaimana hidup ini harus dijalani. Ketahuilah keunggulan yang kita miliki ini adalah sangat limitasi. Keadaan yang kita miliki ini adalah berlimit, ada masa waktunya. Di atas semuanya itu kita diajak, kita harus mencari yang lebih tinggi, yaitu Tuhan Allah. Allah lah yang mengatasi segala sesuatu dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jemaat Tuhan, sangat menyedihkan bila kita sendiri tidak sadar apakah kita adalah orang yang berhikmat atau tidak. Apakah kita itu terang atau gelap. Jangan mengaku kita mempunyai hikmat jika pada akhirnya kita terbawa arus seperti orang bodoh. Kita terikut, kita terjerumus seperti kehidupan orang bodoh. Tidak ada kenangan yang kekal. Semua dimakan oleh waktu. Orang berhikmat juga akan dilupakan, sama seperti juga orang bodoh. Namun seharusnya ada sesuatu yang kita ukir di dalam kehidupan kita ini. Ada kegiatan, ada perbuatan yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan yang kita lakukan, yang kita ukir di dalam kehidupan kita ini. Orang berhikmat itu dia akan tahu diri bahwa waktunya sangat singkat. Orang berhikmat akan selalu merenung di dalam perjalanan waktu yang pendek ini dan menghitung apa yang belum dia lakukan.
bagi Tuhan. Sebaliknya, orang bebal, orang bodoh akan selalu menghitung-hitung dan berbangga atas pencapaiannya, apa yang telah dia kerjakan. Orang berhikmat, dia akan selalu berusaha mengembangkan apa yang dimilikinya. Sebaliknya, orang bebal, orang bodoh akan mandek karena sudah berpuas diri. Jemaat Tuhan yang diberkati, hikmat itu memahami bagaimana seharusnya menjalani hidup ini. Orang yang berhikmat dan orang bodoh akan berakhir juga dari dunia ini. Masalahnya adalah apa yang kita lakukan di bawah matahari. Menyadari bahwa waktu hanya sementara. Bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Sang Pemberi hidup. Padahal dikatakan segala sesuatu kita akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan yang memberi kehidupan ini kepada kita. Maka dari itu, Bapak Ibu, yang terpenting dari semuanya adalah mari menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan Allah. Ingat bahwa kebersamaan kita dalam hidup ini hanya sementara, berlimitasi. Apa yang abadi tidak ada. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus Anda dan saya lakukan, lakukanlah yang benar, lakukanlah yang baik, yang sesuai dengan kehendak dari Allah Bapa. Renungkanlah apa yang kita lakukan dengan hidup ini dan apa yang akan kita wariskan untuk generasi kita berikutnya. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun kita berada saat ini, yang menyaksikan acara ini, yang beribadah bersama kepada Tuhan, sebelum kita berangkat melanjutkan hari-hari hidup kita sepanjang satu hari ini, ingatlah tidak ada yang abadi. Yang harus kita lakukan adalah lakukan apa yang benar dan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itulah yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan Sang Pemberi hidup kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memelihara hidup kita, dan Tuhan menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami, Allah yang penuh hikmat. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyinari hati kami, pikiran kami, agar selalu kami berhikmat dalam menjalani hari-hari kami. Ingatkan kami Tuhan bahwa tidak ada yang abadi. Orang yang berhikmat dan orang yang bodoh itu akhirnya juga akan memiliki batas kehidupan. Tidak ada yang kekal di dunia ini, tetapi Engkaulah yang abadi. Oleh karena itu Bapa, ajar kami, tuntun kami, agar kami senantiasa melihat Engkau, mencari Engkau di dalam kehidupan kami, agar kami berbahagia sepanjang hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan acara ini, yang kami sama-sama beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang masih menghadapi sakit penyakit oleh karena pandemi ini, kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan yang memulihkan kembali dan memberikan kesehatan yang sempurna buat mereka. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami.
agar kami semakin layak untuk meminta kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bernyanyi kembali bagi Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 255 ayat 1 dan ayat yang kedua. Baik hartaku, asa, hormat, kemuliaan, tak mampu memberikanku keselamatan. Jika kau temukan apa yang perlu, bahagia selamanya kehidupanku. Jika ingin kau temukan harta satu-satunya, carilah bukan di dunia, tapi ada di surga. Di sanalah Dia dengan Allah Bapa, Anaknya yang tunggal yang turun ke dunia. Warisan sempurna ada padanya. Wahai kau jiwaku, carilah Dia. Mari kita tutup ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, salam dari kota Surabaya.